Airdrop ini adalah gerbang paling gampang buat orang-orang tuh belajar tentang Web3 secara langsung. Jadi agak lucu juga, tiba-tiba ada kontak, bro, what is Mulung Fest? I want to join this event gitu. How much? Dan lain-lain. Oh, berapa total koinnya? Berapa ya? Udah 600 juta kali kayaknya. 600 juta? Kadang kita juga harus pikir kalau projectnya itu melakukan campaign airdrop seperti ini, dia dapat untungnya dari mana? Karena yang namanya project pasti mau untung. Nah, kita bicara kripto kan harus Web3 ya, blockchainnya ya. Bener. Kan teknologi core-nya di situ kan. Jadi sayang banget kalau lu cuma jual beli aset di exchange. Halo Mas Yunep. Halo Ajeng. Selamat datang kembali di podcastnya Selar. Season 2 sekarang ya? Season 2. Oke, jadi beda nih ternyata nih. Beda. Season 1 kan udah kan waktu itu awal-awal banget. Terus juga Mas Yunep mau datang. Terus sekarang kita undang lagi di season Thank you 2. Sudah diundang lagi di season 2. Nih sampai 2 kali. dua kali karena banyak yang suka ternyata. Oh gitu, oke. Iya. Gimana kabarnya Mas? Baik-baik. Market merah banget nih hari ini. Market merah tapi ya tetap harus semangat lah ya. Apalagi lagi ngegarap beberapa project-project offline juga sih, event sih. Wih. Gitu. Boleh nggak ceritain sedikit mungkin soal project eventnya mau bikin apa? Oke, jadi aku lagi ngegarap project namanya Mulung Fest nih kebetulan. Oh itu jadi yang itu loh yang di Twitter langsung heboh gitu. Iya. Lumayan. Kan ternyata kan kita kan dihina sebagai pemulung ya. Tapi setelah dipikir-pikir ya ngapain dipusingin gitu. Kita jadiin sebuah trademark aja. Dan ternyata ketika aku announcement di Twitter positif banget responnya ya. Padahal belum ada logo, belum ada proposal, belum ada apa-apa gitu. Orang-orang pada bertanya-tanya ini apa sih Mulung Fest gitu. Udah berapa followers sekarang di X? Lebih dari 4.000 sih di X sih. Lumayan banget. Kalau masih baru banget gitu. Bahkan logo sampai sekarang belum ada. Tahu tuh masih kosong tuh. Masih kosong. Ada ini nggak Telegramnya nggak sih? Telegramnya ada. Yang Mulung Fest khusus. Mulung Fest _ID karena ada orang iseng ngambil @Mulung Fest gitu sayangnya. Gitu. Aku kelewatan gitu. Yang di Telegram ada berapa sekarang yang udah join? Ada 1.000 kayaknya deh. Ya, bahkan kita bahkan Mas Yunep belum ready untuk konsep eventnya kan. Maksudnya kayak ini lagi baru ini aja gitu. Sebenarnya konsepnya sih mau bikinnya seperti apa udah ada, tapi memang belum dipublish sama sekali gitu. Bahkan udah banyak banget exchange ataupun project-project yang kontak kita mau jadi sponsor, pengen join, tapi mereka belum tahu kita mau ngapain. Gitu. Jadi agak lucu juga tiba-tiba ada kontak, bro, what is Mulung Fest? I want to join this event gitu. How much dan lain-lain. Malah aku belum ngasih proposal gitu sih. Jadi cukup seru dan lucu sih gitu. Iya. Itu satu buat di bulan planningnya di September atau Oktober. Jadi sisa beberapa bulan lagi lah. November juga ada lagi kan event kan? Iya, makanya doain aja lah aku bisa garap ini. Aku akan fokusin dan habisin semua resourceku ke sini. Iya. Yang di CoinFest ikut gak nanti? CoinFest ikut nanti. Tapi ada set event gak yang dibikin? Belum tahu. Mungkin nanti tapi masih planning lah ya. Lihat dulu nanti sih gimana. Aku belum berani janji. Oh ya nanti datang ke side eventnya Selar aja. Pasti. Oke. By the way, kenapa bikin Mulung Fest? Awalnya tuh gimana ceritanya? Oke, kenapa bikin Mulung Fest? Sebenarnya kan aku ngegarap airdrop itu udah lumayan ya dari 2021 gitu ya. Udah sering share dan teman-teman banyak juga yang ternyata mendapatkan hasil yang lumayan banget dari airdrop gitu kan. Tapi banyak yang kesulitan itu adalah pengen belajar buat orang-orang yang baru terjun. Kayak aduh gue harus belajar gimana dan harus ngapain gitu kan. Nah melalui Mulung Fest ini aku buat menghadirkan para developer dari berbagai project. Harapannya nantinya teman-teman yang join dan datang ke event tersebut tuh bisa langsung bertanya dan ngegarap bareng via developernya. Jadi nanti developer tuh bisa ngajarin, project kita tentang blockchain dan cara pakainya seperti ini gitu. Jadi itu yang pengen aku harapkan. Dan again karena ini sebuah event besar, jadi harapannya teman-teman yang join pun yang awalnya mungkin garapnya sendiri atau nggak punya teman, akhirnya bisa punya teman gitu loh, ngumpul bareng, bikin community ataupun grup kayak gitu. Ya mungkin yang teman-teman kenalannya via Telegram doang bisa ketemu langsung nanti di event kan? Betul, gitu harapan aku. Jadi makanya tercetuslah Mulung Fest ini. Ya dari sebuah hinaan menjadi sebuah ide ya untuk bikin event dan ternyata terima dengan sangat baik ya. Sebenarnya memang udah ada cita-cita juga sih pengen bikin event seperti ini. Cuma waktu itu namanya belum kepikiran. Iya. Tapi karena Mulung Fest ini kayak bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat dan lucu gitu kan. Ya udahlah kita pakai deh Mulung Fest. Gitu sih ceritanya. Oh gitu. Menarik. Nanti kita tunggu info update-nya. Pasti. Nanti di @Mulung Fest di Twitter. Siap. Gitu. Kalau yang Blockchain Week itu? Oke, yang Blockchain Week ini kita planningnya di November di Ritz-Carlton. Nah kalau Blockchain Week ini juga di indoor ya sama kayak Mulung Fest. Bedanya konsepnya aja sih. Kalau Blockchain Week ini lebih ke casual aja, lebih ke yang memang tujuan untuk networking banget dan pengen langsung kenal dengan developer itu lebih dalam lagi secara teknologi gitu perbedaannya. Dan kita mungkin akan berusaha untuk menghadirkan
beberapa tokoh-tokoh penting kayak gitu untuk hadir di blockchain Web3 Week ini. Oke, berarti kayak ada konsep-konsep talk show-nya Betul, juga kan? ada talk show-nya, ada ngumpul-ngumpul dengan beberapa speaker ataupun KOL. Jadi benar-benar networking-nya lebih dalam lagi sih. Seru banget. Gitu. Kebayang sih bakalan seramai apa. Nanti aku bakal datang sih. Boleh. Kita akan undang kok untuk seluruh tim seller datang. Thank you. Oke, berarti sekarang masih garap airdrop nggak? Masih dong. Harus. Nggak boleh berhenti itu, wajib itu. Ada, kalau tanya total berapa airdrop yang lagi digarap, pasti ratusan nggak sih? Ratusan. Tapi yang dalam waktu dekat akan segera launching projectnya apa? Nah, kalau itu aku nggak bisa ngomong ya, karena tiap developer kan beda-beda. Yeah. Cuma mungkin kalau ditanya yang paling bullishnya saat ini, aku tetap sama kayak podcast yang pertama, aku akan tetap fokus blockchain. Dan salah satunya aku lagi bullish banget itu adalah di Scroll Network. Layer 2-nya Ethereum yang logonya enggak, jadi kita deposit Ethereum, ya boleh staking juga sih kalau mau dapat APY lebih gitu ya, itu boleh banget. Gitu. Udah dijelas, ada teknisnya nggak sih kayak cara ngerjainnya di YouTube aku ada. Udah ada tutornya. Cuma selalu ada ya, selalu ada dong. ada. Dan itu masih early banget, enaknya gitu. Jadi semua orang mungkin yang modalnya nggak terlalu besar bisa join duluan sebelum nanti harapannya ketika dekat-dekat TGE baru kan orang berlomba-lomba deposit ya, udah ketinggalan kan. Nah, kita udah bisa ngumpulin poin atau mark sebaik mungkin. Ingat ya, be early kalau kata early, betul. Berarti stakingnya di mana kalau yang si ini? Kalau aku pakai strateginya itu Ethereum itu aku depositkan atau lendingkan di AAV. Kalau tahu, lend and borrowing, lalu aku borrow USDT dan USDT-nya aku jadikan LP di salah satu di DEX, misalnya kayak Ambient ataupun Nuri gitu. Oke. Mungkin nanti untuk detailnya bisa langsung cek YouTube-nya Mas Yonep kan, karena udah detail di sana. Biasanya juga setiap project pasti dibikinin step by step-nya bahkan lebih detail gitu. Jadi kayak untuk yang baru belajar airdrop nggak perlu khawatir gitu, bisa dapat capital yang free, terus juga dikasih tahu caranya. Ya. Padahal itu sudah segampang itu ya, tapi kalau masih banyak yang komplain gitu. Dan duitnya kan nggak hilang kan. Itu kita cuma deposit staking doang justru dapat APY. Oh iya sih. Oke. Kalau misalnya Hamster Combat gimana tuh sekarang, apa kabar? Gila ya, itu yang main banyak banget. Bahkan teman-teman web tuh main juga. Iya, banyak yang nanya ini gimana cara withdrawalnya, bisa ditukar di Alfamart atau tidak dan lain-lain gitu ya. Ini lucu sih, cuma Alfamart sekali bawa. Iya, maaf nih kesebut brand nih. Gak apa-apa. Aku kadang live TikTok pun juga banyak yang nanya, nih hamster gimana nih, withdrawalnya gimana, kapan bisa withdrawal dan lain-lain gitu ya. Ini lucu sih. Again, aku menganggap hal-hal seperti ini tuh terlepas dari harganya nanti ya, itu udah urusan market. Cuma kalau aku nganggapnya Hamster ini ataupun beberapa game-game Telegram ini sebagai gateway atau gerbang buat orang-orang Web2 atau yang non kripto untuk terjun ke dunia Web3 kripto gitu. Walaupun nantinya pasti ada orang sebagian besar itu akan sakit hati gitu ya. Crypto scam dan lain-lain, sebagian akan tetap di kripto dan mempelajari berbagai proyek-proyek kripto gitu loh. Jadi itu pasti ada proses hal seperti itu sih. Cuma again ya, ini salah satu dampak positif yang menurut aku bagus supaya orang bisa tertarik terjun ke dunia aset kripto. Karena ketika mereka garap hamster, sebagian pasti akan mikir, oh apalagi nih yang selain hamster nih, atau peluang apa sih yang bisa gue dapatkan. Nah, mereka akan research tuh, cari ke banyak hal gitu. Iya betul, bahkan udah ada hacknya, pakai kode tertentu bisa nambah 5 juta. Macem-macem ya sekarang. Tapi Mas Yonep garap juga? Aku ada garap, buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Berapa total koinnya? Berapa ya? Udah 600 juta kali kayaknya ya. 600 juta? Wah. Tapi ya again, aku nggak terlalu bullish ke situ. Iya sih, itu mah ya seru-seruan aja. Iseng aja, kalau dapat ya alhamdulillah ya kan. Kan nggak ada yang tahu barangkali jackpot atau enggak kan. Betul. Kalau misalnya kan sekarang banyak banget project airdrop yang digarap di Telegram kan. Maksudnya yang berupa bot, berupa kayak langsung mining dan lain-lain. Bahkan ada walletnya langsung, bisa langsung di kesana. Betul. Ada yang Mas Yonep lagi garap di ini apa aja di Telegram? Wah, banyak banget sih sebenarnya sih. Ada Pixel First, ada Bloom, ada Tomato, terus ada Spinch, pokoknya banyak lah. Pokoknya selama itu free ya aku garap aja dan lucu-lucuan aja sih. Again. Tapi nggak puyeng? Enggak sih ya, karena kan tinggal di pin ya. Aku pin di Telegram kan, terus tinggal buka satu-satu tiap hari. Berarti udah premium ya Telegram. Iya, udah pasti premium. Kalau nggak premium tuh cuma 5 maksimal. Tapi udah ada folder masing-masing. Udah ada foldernya. Iya, bisa kayak ini airdrop kalau digarap pagi hari, ini siang hari, sore hari. Jadi ada aku rutin tuh, mana yang sekali klaim, mana yang tiap 8 jam, mana yang apa gitu. Terakhir ini ada nggak yang airdrop yang launching? Kayak Blast ikut juga kan? Blast aku ikut. Gimana tuh yang Blast?
Blast lumayan lah ya. Aku nggak bisa bilang gede-gede banget, tapi ya lumayan lah gitu. Yang BWB juga kan banyak waktu itu kan yang BWB itu dibilangnya jackpot, tapi ternyata nggak sampai jackpot kan. Tapi ya menurutku BWB juga sebenarnya lumayan ya, walaupun nggak jackpot banget, nggak gede banget, tapi lumayan. Aku ada beberapa ketemu orang yang dapat gede, dia kebeli satu mobil lah. Karena dia bikin 50 akun. Jadi dia cerita ke aku. Banget itu. Iya, dan sekarang malah dia yang awalnya trader, sekarang jadi airdropper. Gitu, dia cerita ke aku. Jadi aku ketemu kan di salah satu seminar gitu, diundang. Terus dibilang, kok gue garap BWB nih. Terus aku tanya dapat berapa? Dapat satu mobil lah gitu. Berapa akun? 50 akun. Jadi dituyulin sama dia 50 akun gitu kan. Terus lebih enak mana, trading apa airdrop gitu ya? Ya lebih enak airdrop sih daripada trading loss mulu gitu. Iya, karena kan dari airdrop bisa dapat capitalnya bahkan free ya kan? Betul. Dan maksudnya kalian ketika staking pun itu duitnya tetap aman di situ, kalau nggak hilang, nggak kalian harus ini kan, kayak lebih ke jaminan aja kan? Betul kayak gitu. Kalau try ini, kalau dari menurut Mas Yunep ada nggak sih target yang kayak menurut Mas Yunep kayak ini kayak jackpot nih gitu si airdropnya, ada nggak? Ya itu sih tadi sih Scrolls yang aku lagi bullish banget ya. Karena aku lihat itu masih early banget, karena dia kan ketika aku buat konten itu masih season 0. Sekarang udah season 1 gitu loh. Jadi ini masih ada waktu banget buat kita deposit aset sebaik mungkin, terutama Ethereum. Apalagi kan itu juga termasuk stabil lah ya. Walaupun di market merah ini kalau kita lihat yang harganya turunnya jauh kan kebanyakan alt lain selain BNB ataupun Ethereum gitu kan. So jadi ya menurut aku ini waktu yang tepat buat entry Ethereum-nya dan kita masukin ke Scroll untuk dapetin poin sebanyak mungkin. Gitu sih. Aku penasaran deh strateginya Mas Yunep kalau lagi nge-airdrop tuh gimana sih? Maksudnya kayak dari mulai mendiferensiasi portofolionya kayak gimana sampai dengan actionnya tuh kayak gimana? Pertama pasti udah pelajari dulu projectnya ya. Dan projectnya itu butuh apa gitu. Karena again itu akan mempengaruhi peluang kita bisa mendapatkan aset tokennya itu dalam jumlah besar gitu loh. Nah kalau kita bicara blockchain itu nggak bisa dipungkiri mereka itu utamanya adalah TVL atau total value lock, atau seberapa banyak uang yang beredar pada blockchain tersebut gitu loh. Nah semakin banyak uang yang masuk ke dalam blockchain tersebut, artinya semakin besar para developer ingin membangun projectnya di blockchain tersebut, karena wah ini ada duit nih di sini gitu kan, supaya harapannya duit ini pakai protokol gua dan gua dapat fee. Jadi sebenarnya ini semua berkolerasi gitu loh misalnya. Nah contohnya adalah let's say Scroll gitu ya, berarti kan dia lagi nge-push TVL banget kan. Berarti gimana caranya orang-orang tuh deposit aset Ethereum ke dalam blockchain mereka. Nah mereka bikinlah program namanya Scroll Marks. Jadi Marks itu poinnya gitu loh. Nah terus aku pelajari nih, gimana caranya memaksimalkan si mark ini, strateginya apa. Jadi ternyata mark ini bisa kita dapatkan dengan 3 cara. Pertama kita pegang ETH, kita hold di wallet kita, jadi cuma masuk doang di mint itu dapat mark. Yang kedua kita pakai DeFi, jadi kita pakai berbagai lending borrowing ataupun LP. Yang ketiga itu nantinya dia ada LRT ataupun LST gitu loh. Termasuk DeFi sih sebenarnya ya, cuma ini belum launching lah. Nah terus aku lihat di produk-produk apa atau di apps apa yang nge-support dapat mark. Ada muncullah beberapa kayak tadi AAV untuk lending borrowing, dan ada beberapa DEX. Nah terus gimana nih dari satu ETH bisa seakan-akan aku punya 1,3 ETH. Nah caranya adalah leverage tadi. Jadi satu ETH-nya aku depositin ke AAV, berarti aku dapat mark nih senilai 1 Ethereum, bener nggak? Nah terus aku pinjam 30%. 30%-nya aku jadikan LP. Jadi LP pun aku juga dapat mark. Jadi secara tidak langsung dari 1 ETH jadi 1,3 ETH. Gitu. Jadi aku berusaha gimana caranya ini bisa diputar lagi gitu. I see. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan pinjam pinjam si aset kan dari kita dengan punya aset tertentu kita simpan terus kita pinjam, kan bisa juga kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ininya 50% gitu kayak sekarang kan mungkin teman-teman banyak yang pinjam USDT dari Bitcoin kan, kolateralnya Bitcoin. Terus sekarang kalau turunnya misalnya ke 53, banyak yang ini dong ya, banyak yang duitnya asetnya hilang dong. Iya, itu namanya liquidation ya. Jadi kena liquidation price. Nah, itu makanya kenapa selalu aku bilang kalau kita melakukan lending borrowing itu paling aman adalah pakai Bitcoin, Ethereum ataupun BNB, 3 aset ini. Dengan persentase pinjamannya adalah paling besar 30% aja. 30. Jangan lebih kayak gitu. Ya dengan harapan logiknya adalah Bitcoin misalnya harga sekarang 50 berapa ya? 59 misalnya. Dia turun ke
20.000 pun possible nggak? Masih Kan possible. kecil banget tapi kan. Sedikit. Ya udah kita ambilnya liquidation price serendah itu aja. Iya. Kayak gitu. Aku sendiri Bitcoinku jujur liquidation price-ku cuma 16.000. Jadi ya menurut logikaku kayak Bitcoin nggak mungkin ke 16.000 sih. Iya bener sih. Gitu. Iya sih. Jadi ya kan masih banyak yang greedy ya kalau kita mau pinjam USDT, kita langsung 90% gitu. Betul. Loh si kolateralnya dijaminkan. Kecuali kita jaminkan kolateral itu ketika harga asetnya memang udah merah. Iya. Nah itu baru kalian mau misalnya nih mereka Bitcoin ke 20.000 misalnya ya, amit-amit sih. Terus dia landingkan Bitcoinnya di 20.000. Dia mau minjem 70%, ya nggak apa-apa karena kita yakin itu udah batas dia nggak akan turun lagi. Justru ketika dia naik, liquidation price kita jadi turun jauh. Dan bunganya juga lebih murah kan kalau bunganya gitu? Lebih murah kalau udah di bawah. Gitu. Oh oke. Berarti Mas Yunep selalu punya cash dong? Maksudnya kayak punya cash yang selalu ready untuk garap airdrop? Iya, sebenarnya ya again cashnya tuh aku dapat dari lending kan aset, collateral aset. Oh gitu. I see. Berarti salah satu strateginya ya. Oke. Nah sekarang kan kayaknya semua project tuh udah semua ada airdropnya kan. Hampir semua project crypto kecuali mungkin meme coin ya. Kayak ada projectnya. Nah baik lagi sih mungkin kalau sekarang nih ada nggak sih perubahan konsep airdrop dari yang airdrop awal-awal sama yang sekarang nih? Apakah ada perubahan konsep atau mungkin sistemnya ada yang update gitu? Oke, kalau perubahan sih selalu ada ya. Kalau dulu tuh tidak ada tuh namanya sistem poin. Kalau dulu tuh bener-bener kita speculated banget. Kita spekulasi bahwa ini kalau kita garap seperti ini udah eligible belum ya? Atau kita volume segini kira-kira bakal dapat berapa ya gitu. Itu contohnya di Zcasing ya. Kalau kemarin kan Zcasing juga lumayan tuh dapatnya. Itu kan berapa tuh? Ya satu wallet 480 juta rupiah lah. Dapat itu satu wallet. Itu free money. Free money. Itu dengan modal $1.000 berarti sekitar 10 jutaan. Ya lumayan lah gitu kan. Nah, itu satu wallet tuh. Nah, again itu kan kita spekulasi banget. Karena kita berspekulasi bahwa ya nanti dia akan kayak Arbitrum nih berdasarkan jumlah transaksi, jumlah bridging, jumlah volume ya, seberapa aktif wallet kita pakai di jaringannya dia dan lain-lain. Karena again blockchain butuh volume dan butuh orang yang transaksi gitu kan. Kita spekulasi kayak gitu. Dan ternyata ya bener spekulasiku, aku gedein di situ ya bisa dapat jumlahnya segitu. Untuk Zcasing. Tapi kalau kita makin kesini kan kayak Blast, kayak Scroll, kayak Linea dan lain-lain itu kan semua based on point ya. Kalau Linea itu kumpulin namanya LXP atau Linea XP gitu loh. Semacam kayak SBT yang harapannya ditukar 1:1 dengan token Linea misalnya. Kayak BWB Point. Kayak BWB Point betul. Ataupun ya kayak tadi Scroll ada marks-nya, Blast juga nanti season 2 ada poinnya juga. Dan beberapa project-project lain semua berdasarkan poin. Apalagi yang namanya LST, LRT gitu kan. Berarti kalau yang airdrop yang di Telegram juga sama pakai sistem poin kayak gitu? Harusnya pasti ya. Poin yang digain dari segi main game itu kan, yang di tap-tap dan lain-lain. Tapi again kalau untuk yang Tele memang belum terlalu kelihatan, tergantung developer ya. Dia pengennya snapshotnya itu berdasarkan jumlah aset yang kita pegang kah, atau berdasarkan levelnya kah, apa berdasarkan per jamnya. Kalau hamster kan banyak spekulasi ya. Ada yang per jam, ada yang ranking misalnya dia Lord atau apa gitu ya, Grandmaster, ada yang misalkan jumlah koin yang dipegang gitu. Oh gitu. Berarti kalau untuk snapshotnya juga beda-beda tergantung dari si projectnya ya. Betul, suka-suka developernya. Dia pengennya snapshotnya gimana nih gitu, biar fair. Kalau LOL garap gak Mas? LOL apa ya panjangannya? Lolcoin sih. Loyalty. Oh enggak, aku enggak. Nah aku sempat garap juga, cuma kayak kayak terlalu sibuk ya, kayak kayak mager gitu loh ngelanjutinnya. Itu loh yang jadi ini. Tapi enggak garap. Aku enggak. Kalau sibuk-sibuk gitu saranku kalau udah ada kapital ya, ya garaplah yang memang bisa kita deposit dan tinggal tidur. Staking aja. Iya, kayak Elixir, kayak Rhea yang pernah aku sebutin juga, kayak Scroll. Itu kan Scroll juga sekali masukin tinggal tidur sebenarnya, nggak usah diapa-apain lagi. Iya, benar-benar. Gitu. Berarti kalau misalnya aku simpulkan ya, jadi di airdrop ini tuh ada beberapa jenis airdrop. Ada yang memang kita perlu modal untuk staking dan lain-lain. Ada yang memang itu free. Jadi kayak main game, ngerjain quest dan tapi so far ya setelah Mas Yunep udah jalanin airdrop ini, dari segi distribusinya itu lebih banyak yang lewat staking atau yang free? Distribusinya sebenarnya yang gede itu adalah yang staking sih. Staking ya? Sejauh ini ya, yang pakai modal itu memang pasti lebih besar karena again itu kan akan jadi modal bisnis dari si projectnya juga. Gitu loh. Kadang kita juga harus pikir kalau
projectnya itu melakukan campaign airdrop seperti ini, dia dapat untungnya dari mana? Karena yang namanya project pasti mau untung, nggak mungkin nggak buat apa dia capek-capek bikin airdrop gitu kan, bagi-bagiin token gratis kan. Nah jadi kita juga kadang harus mikir, contoh misalnya Hamster Combat nih, dia bikin itu kan free kan, tapi dia dapat duitnya dari mana nih? Mengakuisisi kita nih sebagai user, kita yang pencet-pencet nih, dia dapat duitnya dari mana? Kita harus pikirin itu juga. Dari situ kita baru bisa prediksi kira-kira ini ada peluang atau tidak. Gitu. Makanya again Hamster itu aku anggap lucu-lucuan aja. Iya sih, tapi ternyata ini ya rame banget tuh yang pakai. Rame banget kan, sampai ibu-ibu juga. Iya. Ada ibu-ibu bapak-bapak DM aku nanya ini cara ini. Gitu? Iya ada jadi lucu banget sih memang sih. Gitu. Berarti udah merata dong, kayak udah yang rata gak cuma orang-orang Web3 tapi Web2 masuk juga. Semua segmen sih ya. Iya. Again hebatnya itu sih, positifnya sih. Ya tapi semoga bisa jadi salah satu project yang jackpot ya. Betul. Kalau itu terjadi sih, wah aku yakin masyarakat Indo akan banjir banget masuk ke kripto sih. Iya. Terus, dari Mas Yunep ini kan udah dapat banyak pengalaman dari airdrop, terus juga capital juga banyak banget dari airdrop. Lumayan. In total boleh gak sih disebutin dari airdrop ini tuh dapat berapa? Only ya? Airdrop ya, yang free money. Only airdrop ya. Only airdrop yang free money. Masih kecil sih. M lebih adalah 1,5 mungkin ya. Tapi kalau mulung sebanyak itu sih semua orang mau sih Mas Yunep. Gak pernah ngitung jujur aku, tapi mungkin nyampe ya. Wah. Gitu. Bahkan banyak viewer aku yang dapatnya lebih banyak, lebih besar. Karena mungkin mereka ya agen pakai back akun, terus fokus ke satu. Mereka udah yakin satu project, mereka fokus. Kalau aku kan harus riset banyak project buat share ke mereka gitu kan. Belum lagi bikin kontennya juga di YouTube gitu-gitu. Tapi it's okay lah, itu secara tidak langsung aku ngebantu orang, ya kan. Iya benar-benar. Dan juga kayaknya ya baik lagi kalau mulung dengan dapat uang hampir 1 M sih ya, itu cukup ini sih. Bisa mengubah hidup mereka, keluarga mereka terbantu. Terus gimana pas ada yang bilang pemulung gitu-gitu? What do you think? Terus kayak apa yang kamu rasain, Mas? Awalnya biasa aja sih, cuma ada aja yang mancing-mancing ya. Jadi ya memang agak sedikit kesal gitu, karena menurutku dia tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Tapi ya it's okay. Again setelah pikir-pikir, ya aku udah ngebantu banyak orang tanpa sadar juga. Ya udah, ngapain aku fokus ke itu? Betul. Gitu. Kan lama-lama aku konsepnya gini. Orang akan menilai value kita ketika kita memberikan something ke orang lain. Somethingnya bisa jelek ataupun bagus gitu. Kalau memang yang aku berikan bagus dan ternyata banyak orang yang merasa terbantu, ya udah value ku akan naik kan. Iya. Gitu sih. Jadi nggak usah terlalu dipusingin sih. Iya gitu. sih. Betul-betul. Dan juga kan kalau ngelihat dari awal yang Mas Yunep info yang di podcast pertama kan pertama kali bikin YouTube gara-gara ngelihat ada orang yang menggelapkan dana anak yatim kan. Itu kan udah something yang kayak tulus gitu, kayak ingin bahas, ingin saya tahu. Dan sekarang lagi di airdrop yang kasih orang solusi nih buat dapat uang gratis, dapat capital gratis dengan modal keinginan aja sama mungkin waktu yang diluangkan untuk ngegarap. Betul. Gitu kan. Dan kayaknya that's okay sih menurutku. Dan karena banyak juga sih, bahkan teman-teman yang belum mengerti kripto, dia coba ngerjain dari mulai garap airdrop, dia pelan-pelan ngerti nih bahasa-bahasa staking, bahasa-bahasa namanya ngemin tuh ngapain, terus kayak koin ini nanti likuidasi dan lain tuh mereka belajar sih. Betul. Dan enaknya airdrop ini adalah ini benar-benar gerbang paling gampang buat orang-orang tuh belajar tentang Web3 secara langsung. Betul. Gitu loh, baik on chain maupun off chain gitu ya. Baik tested maupun mainnet. Contohnya ini banyak banget teman-teman QL yang trader. Ini bukan berarti semua trader ya, cuma memang sebagian besar teman-teman QL trader itu mereka nggak ngerti tuh tentang yang kayak tadi apa sih blockchain, pakainya gimana, Web3 wallet pun mereka nggak ngerti cara pakai, staking ataupun deposit ataupun withdrawal. Sedangkan teman-teman yang mungkin bukan trader dan dia masuk ke kriptonya baru sebulan tapi via testnet, dia itu udah belajar secara langsung kan. Oh ini wallet, oh ini gue lagi claim faucet nih, oh ini gue lagi nge-send, oh ini gue lagi deploy smart contract, gue lagi bikin NFT dan lain-lain. Mereka lebih ngerti gitu. Jadi secara ilmu pun itu akan jauh lebih baik dan lebih better sih. Untuk benar-benar kalau kita bicara kripto kan harus Web3 ya, blockchainnya ya. Bener. Kan teknologi core-nya di situ kan. Jadi sayang banget kalau lu cuma jual beli aset di exchange. Iya sih. Dan karena kan aku juga belajar Web3 tuh ketika bener-bener dalamnya, ketika kerja langsung di sini, jadi kayak ngalamin tahu istilah-istilah barunya. Dan salah satu hal yang bagus dari airdrop tuh orang jadinya bisa mengetahui projectnya, pelajarin karena memang dia ngerjain itu gitu. Betul. Kan secara nggak langsung dia follow X dari si project itu, ngikutin segala informasi dan lain-lain, dan terpapar lama-lama ya udah coba yang lain, dan akhirnya dia jadi salah satu adopsi baru kan di Web3. Betul. Gitu sih. Tapi kalau misalnya selain airdrop, ada gak sih Mas cara untuk mendapatkan free capital gitu di Web3?
Sebenarnya kalau bicara free udah pasti airdrop sih sebenarnya sih ya. Tapi again kalau dibilang banyak cara tergantung ya dia ada capital atau tidak ya. Kalau dia ada capital kan dia bisa staking tadi tuh dapat APY terus ternyata bisa dapat airdrop juga. Itu juga salah satu free money kan. Gitu sih, atau ya again balik lagi ke airdrop. Kalau misalnya ngereferensiin kayak referral gitu ngaruh gak? Itu juga. Oke. Kalau berdasarkan pengalaman aku, beberapa project-project yang ada sistem referral itu biasanya dapatnya nggak sebesar yang non-referral. Karena konsepnya itu kan kita ngajakin orang ya, dan otomatis alokasi reward itu akan kebagi ke banyak orang secara tidak langsung sebenarnya gitu loh. Tapi memang ada beberapa yang kalau projectnya hype banget dan dia hoki aja dapat referral yang bagus, ya dia bisa kaya dengan modal yang kecil. Kemarin contoh di Blast Network layer 2 itu ada orang dia nge-share referral dan referral dipakai oleh Well. Jadi sebenarnya dia sendiri deposit paling cuma 100 atau 200 dipakai Well dan dia dapat Blast itu sekitar berapa ratus juta gitu loh. Aku agak lupa. Itu jadi free money. Tapi itu ya benar-benar hoki banget ya sampai ada Well yang pakai referral dia gitu loh. Iya. Gitu. Wah, itu ya kita nggak pernah tahu sih. Nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi, karena usaha aja lah, share aja ke berbagai sosmed, build your social media gitu, biar orang ngikutin dan lain-lain. Iya. Soalnya sering banget juga baca-baca gitu kayak orang ngasih testimoni gitu, mereka garap airdrop bener-bener lumayan sering, terus juga serius sampai dapat ratusan juta, itu free money. Dan itu kan kita ngebantu mereka gitu. Dan ternyata cara dapat uang di kripto tuh gak cuma dari trading doang, banyak cara kan. Dari mulai kita cari tahu soal project-project dan lain-lain kan. Betul. Kemarin ada yang komen kan di YouTube yang kita podcast pertama, yang soal dengan dia ketemu Mas Yunep, baca-baca konten soal Mas Yunep dan juga belajar banyak dari Mas Yunep dan dapat, dan Mas Yunep udah nolong dia keluar dari judi online. Oh iya itu, ya kan? itu nggak nyangka sih, karena susah banget keluar dari judi online tuh. Bener-bener, Bang, saya mau dikasih bansos gimana dong? Malah diajarin disuruh makin judi. Lucu sih pemerintah kita sih, tapi nggak tahu lah. Nanti tiba-tiba ada tukang bakso lagi. Takut banget loh. Terus gimana ngebaca itu, kayak ngerasa ini gak sih kayak kerja kerasnya paid off gitu kayak? Ya sebenarnya nggak nyangka sih ya, tapi again itu berarti memang ternyata kontenku bisa memberikan value ke banyak orang tanpa sadar bisa ngebantu banyak orang, ya happy aja, happy banget sih. Bahkan nggak cuma itu, banyak ada beberapa orang yang nggak ngerti tentang kripto, dia cuma aktif di Discord misalnya buat ngobrol-ngobrol, toto dapat airdrop gitu loh. Ada tuh kemarin yang contoh Ionet ya, kalau tahu ya blockchain Ionet, kayak apa? Render, konsepnya kayak render. Jadi dia tuh cuma aktif di Discord doang, ngobrol-ngobrol di Discord, naik level, ternyata dia dapat 100 juta rupiah dari situ. Jadi sambil kerja sambil aktif Discord gitu, nggak perlu trading kan, nggak pusing, nggak kena kayak wah ini gue gimana ya, cut loss nggak ya, atau lagi turun nih atau lagi mana gitu kan. Kalau trading kan takutannya gitu kan, lebih ke ini. Kalau ini lucu-lucuan, dia sambil ngobrol-ngobrol di channel Indonesia, hahaha, toto naik level, toto dapat token. Jadi everything can be happen di crypto sih. Kalau kita benar-benar explore ke dalam Web3-nya ya. Gitu. Wah iya sih, bener sih. Wah ini sih menarik banget ya. Dan kayaknya banyak juga sih yang doain Mas Yunep gitu, karena udah banyak yang merasa terbantu juga. Ya kan, ya semoga banyak keberkahan ya di perjalanannya. Aku kaget sih, maksudnya kagum juga ya. Teman post lagi sakit, pos obat baik yang doain kayak gitu. Senang sih. Iya. Bagus lah. Terus sekarang gimana di X? Biasanya buat info airdrop selain di Twitter gitu. Ada lagi nggak sih yang dari? Sebenarnya paling enak dan paling cepat itu paling cepat di Twitter sebenarnya ya. Karena Twitter itu again kita bisa kayak pakai hashtag airdrop, terus kita juga bisa lihat beberapa project yang baru nongol, biasanya tuh langsung muncul di timeline kita. Kalau timeline kita memang sering berinteraksi dengan airdropper ya dan lain-lain gitu loh. Mungkin yang lainnya mungkin bisa kayak di grup-grup Telegram, channel-channel Telegram gitu. Terus Discord juga udah mulai banyak, aku lihat beberapa orang bikin Discord khusus airdrop itu udah ada juga sih. Jadi bisa join ke komunitas, kalau bingung bisa tanya-tanya, kelebihannya di situ. Oke. Berarti kalau misalnya Mas Yunep lagi bikin airdrop ini tuh, kan bikin konten ada pasti kan syuting dan lain-lain, pasti kan nyobain dulu kan? Betul. Pernah nggak kayak nyobain terus kayak gagal atau enggak error terus hilang asetnya? Belum sih, kalau sampai hilang ya, belum pernah. Kalau saya gagal atau enggak mungkin enggak pernah rugi berarti waktu kayak mencoba? Enggak, belum. Ya semoga jangan lah ya. Ya semoga jangan lah. Oh, berarti itu benar-benar effort banget ya ngebikin konten di YouTube untuk kasih tahu cara-cara. Mas harus nonton kalian ya, jangan sampai nggak nonton, dan juga jangan skip iklannya kalau bisa. Wah, oke. Berarti kan kalau airdrop ini berkaitan dengan komunitas ya Mas? Betul. Jadi
gimana airdrop ini berhasil tergantung dari komunitasnya, ya kan? Kalau misalnya yang Mas Cunep tahu, pernah gak sih ada momen kayak airdrop ini tuh berhasilnya karena memang komunitasnya yang cukup krusial terhadap project ini gitu. Jadi kayak bikin ini berhasil banget. Pernah gak sih? Padahal kayak projectnya biasa aja. Oke. Mungkin contohnya wormhole kali ya. Oh iya, masih ada kan sekarang, masih berlangsung? Udah nggak ada sih, udah kelar gitu. Cuma wormhole itu kan awalnya kan dulu kena hack ya dia kena hack, LP-nya tuh habis gitu loh. Jadi wormhole ini tuh untuk bridging antara dari satu chain ke chain lain. Nah waktu itu kan sempat di vote tuh, wah ini gimana sih wormhole gitu ya, nggak diaudit dulu, keamanannya jelek kok bisa di hacking, LP ditarik dan lain-lain. Terus tiba-tiba si wormhole ini dapat pendanaan lah besar. Wow. Nah di situ kita udah feeling ketika ada sebuah project mendapatkan pendanaan dari venture capital, mereka pasti akan bikin token, karena token ini mau tidak mau, suka tidak suka akan menjadi exit liquidity untuk para venture capitalnya. Iya. Kayak gitu, itu udah pastilah semua project gitu loh. Nah dan ternyata itu langsung disupport oleh community yang awalnya negatif, menghujat ketika dihack itu, dan setelah dapat pendanaan pada ngegarap tuh. Pada ngegarap, minta request dan lain-lain, dan ya ternyata benar ketika itu launching gede banget kan yang dapat kan, rata-rata itu bisa di atas 100 atau 50 juta pun udah lumayan banget dari wormhole itu. Jadi ya itu salah satu project yang menurutku cukup menarik dari segi community-nya, kalau kita bicara community gitu sih. Oh oke. Berarti memang kan keberlangsungan project crypto ini bergantung sama komunitas juga ya, sama investor. Pasti. Oke. Dan kayaknya komunitasnya Mas Cunep juga cukup gede ya sekarang ya. Lumayan lah ya. Udah cukup aktif juga gitu. Jadi kayak bisa saling dukung. Tapi menurut Mas Cunep penting nggak sih buat ngebangun? Mungkin lebih gampang. Kayak misalnya nih, kita kan lagi rame banget soal Manta yang si developernya nge-cash out atau enggak jadiin investornya exit liquidity. What do you think gitu terkait hal itu? Again itu wajar ya sebenarnya. Sebenarnya dalam dunia aset kripto itu wajar banget, dan semua developer project apapun pasti melakukan hal itu, melakukan cash out dan ambil liquidity dari community. Karena again semua company, semua perusahaan pasti butuh untung, nggak mungkin nggak. Entah itu untuk bayar biaya operasional, biaya pengembangan, entah itu buat ya event dan lain-lainnya, itu udah pasti banget lah. Cuma yang harus kita perhatikan itu adalah porsi cash outnya mereka. Seberapa besar total alokasi yang akan mereka gunakan untuk cash out ke liquidity, ke market gitu loh. Kalau persentasenya itu besar banget, ya itu terlalu berbahaya gitu loh, terlalu tidak diperhitungkan lah dampaknya seperti apa, saat itu volume trading lagi sebesar apa, market cap-nya sebesar apa gitu loh, dan dampaknya seperti apa kayak gitu. Oke. Karena seluruh token itu pasti ada namanya token unlock gitu. Maksudnya ada masa di mana terjadinya vesting, terjadinya cliff dan lain-lain. Termasuk untuk para investor yang masuk di early stage, angel investor, seed sale, private sale, pre-sale, venture capital, semua pasti akan cash out. Semua project pasti gitu loh. Nggak ada yang akan mereka pegang dalam jangka panjang, kecuali memang mereka pribadi yakin itu ya terhadap projectnya ya. Jadi wajar banget kalau Manta melakukan cash out. Cuma again yang dilakukan oleh Manta itu problemnya adalah jumlahnya terlalu besar. Yang kedua adalah alasannya tidak masuk akal menurut aku. Karena kalau dia bilang untuk mengembangkan Manta di Korea, menurut aku itu kurang tepat ya. Karena ini kan project global. Harusnya jangan dikaitkan terhadap satu negara khusus kayak gitu. Itu sih. Iya sih, agak ini ya. Karena banyak orang yang berharap Manta bisa langsung naik juga kan. Sekarang kita makin turun terus, udah sampai berapa sekarang kan, kasihan banget. Apalagi kalau belinya di pucuk yang $4, sekarang udah 0, berapa ya kayaknya, udah sampai berapa, kayaknya udah bawah banget sih. Iya, makanya kadang sebelum kita beli suatu aset, kita harus tahu ini aset tuh listingnya kapan dan dia itu tokenomiknya seperti apa. Ya again yang tadi masa vesting, cliff dan lain-lain. Misalnya kita tahu ternyata Manta ini tiap minggu terjadi token unlock sekitar berapa ratus juta token. Nah kan kita bisa hitung, berarti ini token ini tuh akan cair, dan kalau dijual ke market berarti nilainya sekian nih. Dampaknya ke market seperti apa, dan tuh tiap minggu loh gitu kan. Apakah kita membeli asetnya, dan akan nantinya ketika dia cair itu ada orang-orang lain yang juga membeli asetnya, ada atau enggak nih. Ternyata kalau enggak ada ya udah pasti harganya makin turun dong, karena dijual terus. Jadi ngapain kita pegang gitu kan. Iya sih. Ya lumayan sih lagi banyak yang terjadi di market ini gitu. Kayaknya salah satunya ya dengan airdrop bisa jadi kegiatan lain ya, daripada kita ngeliatin market doang yang merah pusing.
kena mental sendiri, mendingan tutup aplikasinya, garap airdrop aja gitu, main-main game, terus juga kerjaan yang lain kan juga. Garap airdrop cukup apa ya, kayak menyita waktu ya, maksudnya kayak kita bisa ngelupain sejenak masalah-masalah itulah ya, market merah itu. Betul. Oke, terakhir Mas sebelum kita tutup, menurut Mas Yunep kemungkinan Indonesia akan jadi crypto hub gak sih di Asia? Oke, peluangnya sih selalu ada ya, karena jujur di Indonesia sendiri itu marketnya gede banget sebenarnya. Tapi yang terdaftar itu atau terdata itu kelihatannya kecil gitu kan, kecil banget kan, karena kebanyakan pakainya di luar. Tapi untuk mencapai crypto hub di Indonesia ini adalah baik lagi ke pemerintah kita nih, regulasinya seperti apa, terus ada campur tangan kepentingan tertentu atau tidak gitu loh, dan bagaimana caranya mereka bisa mengkonversi user-user yang di Indonesia ini bisa membantu menjadikan Indonesia ini sebagai crypto hub-nya kayak gitu. Jadi banyak komponen ataupun campur tangan dari banyak pihak. Khususnya community itu wajib banget didatangkan dan dilibatkan, karena again crypto ini base-nya adalah community gitu. Cuma untuk saat ini aku lihat memang masih belum ya, mungkin masih suatu saat entah kapan. Karena again aku lihat di sini Indonesia sendiri jujur masih terlalu pada individualis gitu. Komunitas belum dilibatkan. Betul dan masih banyak yang masih belum siap menerima teknologi yang secanggih sekarang ya gak sih? Kayak masih agak susah untuk perubahannya gitu, transisinya. Kita ketinggalan banget sih sebenarnya sih. Iya. Jadi ada yang memang sebagian orang yang udah mendalami banget teknologi, udah paling depan, tapi ada juga yang masih di belakang, bahkan mungkin kayak Imani dan lain-lain masih banyak yang nggak paham juga kan, saudara-saudara kita atau enggak orang-orang yang di daerah gitu masih tidak terpapar sebanyak itu. Oke. Dan kalau misalnya harapan Mas Yunep nih, mungkin kalau ngeliat market sekarang nih, ada nggak sih kemungkinan buat dia bisa naik lagi gitu, bisa normal lagi? Oke, kalau bicara market pasti ada ya, harapan pasti ada sih. Karena again ini kan sebenarnya merahnya kan karena kita udah tahu alasannya kayak MT Gox ya, karena dia ngelepas Bitcoin. Dan orang-orang takut nih, orang-orang yang udah dibalikin Bitcoinnya akan ngelepas ke market, makanya mereka udah pada sell dulu nih, gitu kan. Tapi again ya pasti nantinya mereka kan entry lagi di bawah. Nggak mungkin mereka tidak entry, karena mereka udah tahu ya enaknya di crypto adalah ya udah bisa diprediksi marketnya mau kemana nih, gitu kan. Kalau gua nggak entry sayang banget. Ibaratnya gitu sih. Jadi ya pasti akan rebound sih, pasti akan balik lagi, entah itu nanti mencetak all-time high baru atau tidak. Iya betul, karena kan dari pasca halving kan masih belum ada efek yang belum terlihat kan. Maksudnya belum ada harga yang sampai gimana banget kan. Karena kan target dari banyak orang kan bilang kemungkinan si Bitcoin ini akan naik bahkan mungkin di atas $100,000 ya kan. Sekarang udah di 50, mungkin masih ada kesempatan naik lagi. Jadi kalau ada cash mungkin beli aja, atau enggak sabar dulu, jangan terlalu jangan terlalu buru-buru untuk ngejual mungkin kan. Jadi kayak ya chill aja lah, garap aja airdrop biar nggak pusing. Banyakin baca lagi dan belajar lagi biar ada alasan untuk nge-hold lebih kuat gitu. Iya bener-bener. Oke deh Mas Yunep, thank you banget nih, kita kayaknya obrolannya cukup berdaging ya teman-teman, pada happy deh harusnya deh. Nanti mungkin teman-teman kalau mau cari tahu soal airdrop, follow Twitternya, follow Instagramnya Mas Yunep, dan juga subscribe YouTube-nya, karena di situ pasti akan ada tahapan-tahapan untuk garap airdrop. Dan banyak juga ya yang udah menjalankan itu, nggak perlu khawatir, karena banyak juga yang nggak ada modal gitu untuk ngegarap airdrop ini. Gitu. Oke, thank you Mas Yunep. Thank you Ajeng. Terakhir aku mau ngasih Mas Yunep wallet lagi deh. Oh udah. Wallet seller, gak apa-apa. Boleh. Thank you. Semoga bermanfaat nanti untuk cuan-cuan dari airdropnya dimasukin ke wallet. Pasti aku simpan di sini nanti. Iya, boleh. Ditunggu nanti mungkin project-project Mulung Fest-nya, Blockchain Week-nya, ditunggu invitation-nya. Nanti teman-teman juga jangan lupa ya kita ketemu di sana. Thank you Mas Yunep. Thank you Ajeng. Thank you semua. Dadah. Bye.